Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah mampu merubah peradaban zaman, Nabi yang telah mampu merubah tatanan masyarakat, Nabi yang telah mampu merubah pola pikirnya manusia, sehingga pola pikir yang dari jahiliyah menuju pola pikir yang Islamnya seperti Islam yang kita imani dan yang kita rasakan pada saat-saat sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirmizi. Saya dari kelompok 1 kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kembali terkait dengan hasil diskusi kami kemarin, yaitu terkait dengan akhlak, sumber ajaran akhlak, Al-Quran dan Atsar. Tapi sebelum itu sedikit saya menyampaikan, yaitu yang pertama yaitu sumber ajaran akhlak dari Al-Quran, hadis dan Atsar. Jadi ajaran-ajaran Al-Quran, hadis dan Atsar ini kita harus mengklaim bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang baik dan yang benar. Hadis adalah sebuah ucapan Nabi, hadis adalah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan hadis dan Al-Quran ini saling bertentangan mereka berdua, sehingga sulit diperpisahkan dan tidak boleh diperpisahkan, karena bahwasanya Al-Quran hanya memberikan sebuah kalimat tetapi tidak mempraktekannya. Tetapi datanglah sebuah hadis, hadis inilah yang memberikan prakteknya. Contohnya, Al-Quran hanya menyuruh kita untuk sholat, tetapi bagaimanakah tata cara sholat tersebut? Sehingga datanglah hadis, sehingga kita bisa mengetahui tata cara sholat yang baik dan benar. Itulah maksud dari Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh dipisahkan ataupun jalan bersamaan mereka berdua ini. Oke, baik, kita lanjut dari pembahasan, yaitu pembahasan pertama, yaitu sumber ajaran akhlak Al-Quran dan Atsar. Perlu kita ketahui bahwa pengertian akhlak atau pengertian akhlak yaitu segala perbuatan, tingkah laku, karakter seseorang yang dilakukan secara spontan. Itulah yang dimaksud dengan akhlak. Tetapi bagaimana akhlak dalam Al-Quran, bagaimana akhlak dalam hadis tersebut, itu yang harus dipertanyakan. Jadi dalam Al-Quran, ayat Al-Quran sebagai sumber akhlak, Al-Quran itu sendiri secara bahasa diambil dari kata qa'ah yang mempunyai arti pengumpulan, penyusunan kata-kata ataupun huruf-huruf satu sama lain dalam suatu ucapan yang tersusun, mempunyai arti itu sesuai di bacaan. Dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa sebagian umat Islam yang kita mempunyai anjuran harus membaca Al-Quran, karena Al-Quran tersebut merupakan mujizat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dijelaskan secara ringkas bahwasanya ajaran-ajaran Al-Quran ini adalah ajaran yang baik dan yang benar, apalagi tentang akhlak, tentang akhlak dan tentang adab. Dalam ajaran Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya
untuk kita selalu berakhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada keluarga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus begitu. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah tadi sudah dijelaskan bahwasanya hadis adalah sebuah ucapan ataupun perbuatan Nabi, segala perilaku, sikap, tutur kata Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis. Tapi bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Al-Quran? Hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dalam kehidupan memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam. Seharusnya dalam mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Quran, baik merupakan perintah maupun larangan. Jadi di sini sudah menjelaskan banyak sekali bahwasanya hadis dan Al-Quran ini sama-sama kitab yang baik, sama-sama anjuran yang baik, dan sama-sama anjuran yang melarang dan yang tidak melarang. Al-Quran menyuruh kita untuk sholat dan hadis juga menyuruh kita untuk sholat. Al-Quran tidak menyuruh kita untuk bermaksiat. Begitupun juga hadis. Berarti hadis dan Al-Quran ini sama-sama baik, sama-sama kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis dan itu adalah Al-Quran. Dan kalaupun kita cari dalil-dalil terkait dengan penafsiran akhlak, yang pertama yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, dalam Quran Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya telah ada pada dari Rasulullah suri teladan yang baik begitu itu bagi orang yang menghadapi rahmat dan Allah dan datang hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir dari Syekh Ismail bin Umar Al-Qurani dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, ayat yang dimulai ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menunjukkan kepada kita agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan dan sepak terjaganya. Jadi di dalam ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam pada akhir zaman nanti maka akan dilihat orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik dan yang mempunyai adab yang baik. Imam Al-Ghazali menuntut ilmu itu mempelajari akhlak itu 10 tahun, sedangkan menuntut ilmu hanya beberapa tahun, tidak nyampe. Berarti berapa pentingnya kita ini belajar adab, berapa pentingnya kita ini harus berbuat baik dan adab yang baik. Karena orang yang ilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah tentu dia ilmu, karena adab yang ia berikan yaitu dari ilmunya tersendiri. Kebanyakan realita sekarang kalau kita lihat realita di dalam kehidupan kita, banyak mahasiswa yang bisa berbicara, yang banyak teori, tetapi mereka kurang adab mereka yang kurang, tutur kata mereka yang kurang. Tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itulah sangat pentingnya adab, sangat penting akhlak terhadap sesama manusia. Jadi kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwasanya sumber ajaran akhlak adalah suatu tolak ukur ataupun dasar untuk menilai baik dan buruk ataupun mulia dan tidaknya manusia. Sumber tersebut dicangkup dalam Al-Quran, hadis dan aqal, bukan akal pikiran ataupun logika pandangan masyarakat. Sudah dijelaskan banyak sekali bahwa sumber ajaran ini dari Al-Quran, dari hadis dan dari aqal, bukan hanya asumsi masyarakat, tetapi ini sudah dijelaskan langsung dari Al-Quran, dari hadis dan dari aqal. Mungkin itu sajalah
sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.